Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Azhar, Anissa Ikhlas Herawati, Nuria Gayosi, Sri Haryani, dan Widya Astuti. Pada video kali ini, kami akan membawakan penjelasan mengenai rekonstruksi pohon filogenetik dari dua jurnal yang telah kami pilih. Sebelum itu, akan kami jelaskan sekilas mengenai pengertian pohon filogenetik itu sendiri. Pengertian pohon filogenetik, atau juga disebut sebagai pohon evolusi, merupakan suatu diagram percabangan yang menunjukkan hubungan evolusi antar berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan similaritas dan disimilaritas karakteristik fisik ataupun genetik pada makhluk hidup tersebut. Konsep mengenai pohon filogenetik ini sudah dijelaskan oleh Charles Darwin pada tahun 1859 dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species. Diagram percabangan ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu untuk penelitian kesehatan dan juga untuk studi evolusi. Dalam merekonstruksi pohon filogenetik, kita dapat menggunakan berbagai macam software seperti software-software yang tertera pada slide ini. Dari ketiga software tersebut, kami pada kali ini akan menggunakan software MegaX. Secara keseluruhan, software-software ini memiliki fungsi yang sama, namun pemilihannya bergantung pada kenyamanan dan juga kebutuhan para pengguna. Pada dua jurnal yang akan kami bahas pada kali ini, terdapat tiga metode pembuatan pohon filogenetik. Pertama, neighbor joining, yang kedua maximum parsimony, yang ketiga maximum likelihood. Untuk neighbor joining, pohon yang dipilih ialah pohon yang memberikan estimasi terbaik dari panjang cabang yang merefleksikan jarak yang nyata antar sekuen. Yang kedua, maximum parsimony. Untuk maximum parsimony, pohon yang dipilih ialah pohon yang memiliki perubahan basa nukleotida terkecil. Hal itu dikarenakan maksimum parsimony beranggapan bahwa hanya jumlah perubahan basa nukleotida atau asam amino yang terkecil yang dapat memberikan penjelasan yang baik mengenai keseluruhan proses evolusi yang terjadi. Kemudian, topologi pohon yang dipilih sebagai yang terbaik adalah yang mengalami jumlah perubahan yang paling kecil. Yang ketiga, maximum likelihood. Pohon yang dipilih pada metode ini ialah pohon dengan topologi yang memberikan kemungkinan maksimum tertinggi. Dalam metode maximum likelihood, kemungkinan mengamati kumpulan data sekuen tertentu untuk model substitusi tertentu dimaksimalkan untuk setiap topologi. Dan topologi yang memberikan kemungkinan maksimum tertinggi dipilih sebagai pohon terakhir. Metode maximum likelihood juga disebut sebagai exhaustive method. Oleh karenanya, masalah serius dari metode ini adalah waktu perhitungan yang lama, walaupun telah dikembangkan algoritma baru yang dianggap dapat mempercepat proses perhitungan. Selain itu, kekurangan metode maksimum likelihood adalah membutuhkan pekerjaan komputer yang sangat intensif. Jika menggunakan komputer yang lebih cepat, metode ini dapat digunakan untuk model evolusi yang lebih kompleks. Selanjutnya akan dibahas secara sekilas mengenai bootstrap test. Bootstrap test adalah suatu uji statistik pohon filogenetik. Tujuannya untuk menentukan tingkat kepercayaan atau validitas pohon yang telah dibuat. Bootstrap dilakukan sebanyak 1000 kali. Untuk hasilnya, terdapat 4 kategori. Yang pertama yaitu tinggi di atas 85%, kedua moderat 70% sampai 85%, lemah 50% sampai 69%, dan yang terakhir sangat lemah di bawah 50%. Pohon yang baik adalah pohon yang memiliki nilai bootstrap minimal 70%. Atau juga dapat dibilang bahwa semakin tinggi nilai bootstrap, semakin baik pohon tersebut.
Proses mencari sekuen di NCBI. Pada NCBI, pilih nucleotide, masukkan accession number gen target, kemudian klik search. Maka akan muncul gen bank dari accession number yang dicari. Selanjutnya klik run blast untuk mencari sekuen yang serupa atau mirip. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik blast. Ditunggu beberapa saat. Setelah itu akan muncul 100 sekuen yang mirip dengan sekuen target. Dipilih beberapa sekuen saja untuk proses pembuatan ulang pohon filogenetik. Pemilihan sekuen disesuaikan dengan accession number yang digunakan pada jurnal. Setelah semua sekuen yang dicari diberi tanda centang, selanjutnya sekuen tersebut di-download. File akan otomatis terdownload dengan format nama sekda. Proses rename sekuen. Buka file sekuen yang sudah di-download, lalu lakukan rename pada setiap sekuen. Proses rename menggunakan accession number dan nama spesies dari sekuen tersebut. Setelah semua sekuen di-rename, lalu klik Save As, simpan file dengan format nama yang diinginkan. Prosedur alignment dengan software Mega, klik Align, pilih Edit Orbit Alignment, lalu pilih Buat Alignment Baru, klik OK. Pilih tipe data DNA, klik Edit, masukkan sekuen dari file, buka file sekuen yang akan di-alignment. Setelah muncul tampilan seperti ini, dihapus sekuen 1 pada nomor terakhir. Blok semua sekuen, klik Alignment, pilih Align by Clustal W, lalu klik OK. Tunggu sampai proses alignment selesai. Lamanya waktu alignment dapat bervariasi. Setelah itu, muncul tampilan sekuen setelah di-alignment. Hapus sekuen yang memiliki gap pada bagian paling kanan dan kiri. Setelah itu, simpan hasil alignment dengan format nama yang diinginkan. Rekonstruksi pohon filogenetik, klik filogeny, pilih trace maximum likelihood, masukkan file hasil alignment, pilih metode bootstrap dengan 1000 replikasi, pilih model Tamura-Ney, klik OK. Tunggu sampai proses bootstrap selesai, maka hasil pohon filogenetik akan muncul. Selanjutnya rekonstruksi dengan tes maksimum parsimoni. Klik Yes, pilih bootstrap method 1000 replikasi, subgroup running regression atau SPR. Klik OK. Tunggu sampai proses bootstrap selesai. Setelah itu, hasil rekonstruksi pohon filogenetik akan muncul. Analisis filogenetik spesies Fasciola pada domba dan kambing di Provinsi Sulaimaniyah, Irak Utara. Fasciola atau cacing yang menyerang hati ini merupakan kelompok dari Trematoda atau Platyhelminthes. Spesies Fasciola yang sering menimbulkan penyakit dan menginfeksi manusia yaitu Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Kedua spesies ini dianggap sebagai penyebab utama fascioliasis pada manusia dan hewan yang mempengaruhi kondisi kesehatan manusia dan ekonomi, seperti penurunan pertumbuhan dan kematian hewan yang signifikan, serta penolakan sejumlah besar hati domba dan kambing yang terinfeksi di seluruh dunia. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk menyelidiki apakah ada hubungan filogenetik antara Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica penyebab fascioliasis pada domba dan kambing di Provinsi Sulaimaniyah menggunakan gen mitokondria 28S rRNA sebagai biomarker. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini antara lain meliputi: yang pertama adalah pengumpulan sampel. Selama periode bulan Februari sampai Agustus 2019, diambil sebanyak 100 sampel jaringan hati dari rumah pemotongan hewan dan 100 sampel fekal dari peternakan domba dan kambing. Yang kedua yaitu preparasi sampel.
Perlakuan preparasi sampel dari jaringan hati dengan sampel fekal tentunya berbeda. Untuk sampel jaringan hati, jaringan tersebut dihancurkan lalu divortex dengan baik dalam larutan salin buffer fosfat. Sedangkan sampel fekal digunakan untuk menghitung jumlah telur fasiola per gram dengan metode sedimentasi. Setelah dilakukan ekstraksi dan DNA genom tersebut berhasil terdeteksi melalui tahap elektroforesis, langkah selanjutnya adalah memilih desain primer yang sesuai untuk proses amplifikasi menggunakan PCR. DNA sepanjang 618 base pair dari gen parsial mitokondria rRNA28S pada setiap sampel diamplifikasi dengan menggunakan primer forward dan reverse. Setelah desain primer telah ditentukan, selanjutnya masuk ke tahap amplifikasi DNA. DNA diamplifikasi menggunakan metode konvensional PCR dengan PCR premix kit selama 40 siklus. Kemudian 5 mikroliter dari setiap sampel DNA yang diamplifikasi dimasukkan ke dalam gel agarose 1,2% selama 60 menit. Setelah itu dilakukan tahap sequencing DNA. Sequencing dilakukan dengan menggunakan metode Sanger. Produk yang dihasilkan kemudian diserahkan ke NCBI atau GenBank dengan accession number MN326120 sampai MN326125. Metode analisis filogenetik. Pada jurnal ini, teknik analisis filogenetik yang digunakan adalah menggunakan software Mega. Pohon filogenetik dibuat berdasarkan gen 28S rRNA mitokondria parsial. Program CLUSTAL-W digunakan untuk melakukan homologi sequence dan beberapa pengurutan atau alignment sequence nukleotida. Konstruksi pohon filogenetik dibuat menggunakan metode neighbor joining dan Kimura-2 parameter model dengan 1000 kali pengulangan. Langkah-langkah pembuatan pohon filogenetik dari jurnal Phylogenetic Analysis of Fasciola Species in Sheep and Goats in Sulaimaniyah, Province Northern Iraq. Dari Mega ini sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditunjukkan sebelumnya, namun untuk jurnal ini menggunakan metode neighbor joining construct tree, kemudian menggunakan bootstrap dan menggunakan Kimura test. Pembahasan analisis pohon filogenetik dari jurnal Phylogenetic Analysis of Fasciola Species in Sheep and Goats in Sulaimaniyah, Province Northern Iraq. Metode identifikasi yang digunakan dalam jurnal ini digunakan didasarkan pada diskriminasi morfologi antara spesies Fasciola hepatica dan spesies Fasciola gigantica. Teknik PCR berdasarkan gen mitokondria 28S rRNA merupakan alat yang andal untuk membedakan Fasciola hepatica dari Fasciola gigantica. Nah, dalam penelitian ini, pohon filogenetik mengungkapkan bahwa Fasciola hepatica membuat kelompok terpisah dari Fasciola gigantica karena perbedaan dalam beberapa nukleotida dalam sekuens DNA-nya. Nah, perbandingan pohon filogenetik dari jurnal dan pohon filogenetik yang dibuat. Berdasarkan hasil pohon filogenetik yang telah dibuat, terdapat kemiripan bentuk pohon filogenetik dari hasil pohon filogenetik di jurnal yang telah dipilih. Hanya 6 sekuens spesies Fasciola yang teridentifikasi dalam penelitian ini, di mana 16 referensi sequence dari gen mitokondria 28S rRNA dipelajari dalam penelitian ini. Sekuensnya dibuat dari berbagai benua termasuk negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Asia, dan Afrika. Sekuens gen mitokondria 28S rRNA membentuk 3 kelompok berbeda, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, berdasarkan hasil pohon filogeni yang telah dibuat, 4 sekuens dari penelitian ini dikelompokkan dalam cabang grup 1 bersama dengan Fasciola hepatica strain dari Polandia, Bulgaria, dan Arab Saudi yang menunjukkan bahwa 4 strain sequence yang diuji SFH1 sampai SFH4 tersebut adalah spesies Fasciola hepatica. Namun, dengan nilai bootstrap yang tidak lebih dari 70 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaannya masih rendah.
Kemudian, dua sekuens dari penelitian ini juga dikelompokkan dalam cabang grup 2 dengan sekuens Fasciola gigantica strain dari Iran, Vietnam, Senegal, Arab Saudi, India, dan Cape Verde, yang menunjukkan bahwa kedua regangan sekuens SFG1 dan SFG2 ini merupakan spesies dari Fasciola gigantica. Nilai bootstrapnya lebih dari 70, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan tinggi sehingga menunjukkan tingkat kekerabatan yang dekat antar spesies. Untuk grup 3, satu sekuens Fasciola magna dan dua sekuens Fasciola jacksoni diikutsertakan untuk melihat apakah terdapat atau tidak hubungan kekerabatan dengan Fasciola gigantica dan Fasciola hepatica, dan dikelompokkan dalam cabang grup 3. Nah, munculnya cabang terpanjang tersebut menunjukkan bahwa Fasciola magna dan Fasciola jacksoni merupakan outgroup. Pada jurnal kedua, kami memilih jurnal yang berjudul Phylogenetic Analysis of a Worm Oxyspirura petrovi in Northern Bobwhite, Calinus virginianus, based on the nuclear 18S rDNA and mitochondrial cytochrome oxidase 1 gene, COX1. Pendahuluan, Oxyspirura petrovi adalah nematoda heterogenes yang ditemukan pada berbagai spesies burung di Amerika Serikat, khususnya burung puyuh bobwhite. Parasit ini menginfeksi mata inangnya. Biasanya parasit ini berada di permukaan mata, kelopak mata, serta kelenjar belakang mata. Dampak infeksi cacing mata pada bobwhite berpotensi merusak mata, menyebabkan lesi dan adenitis, serta luka pada bagian kornea mata. Tujuan penelitian. Pada jurnal ini, peneliti memilih wilayah 18S rDNA dan wilayah gen COX1 mitokondria dari Oxyspirura petrovi untuk menyelidiki hubungan filogenetik antara Oxyspirura petrovi dan spesies nematoda lainnya yang dapat menginfeksi hewan dan manusia. Lalu, mengapa peneliti memilih menggunakan 18S rDNA? 18S dicirikan oleh variabel region V1 sampai V9, yang mana V4 sebagai wilayah yang mewakili variabilitas 18S pada eukariota dan membedakan antara famili dan genera bahkan spesies dalam studi keanekaragaman nematoda. Itulah alasan mengapa peneliti lebih memilih 18S sebagai salah satu penanda genetik untuk studi filogenetik pada eukariota. Dan mengapa peneliti juga menggunakan gen COX1? Di antara gen mitokondria, cytochrome oxidase 1 atau COX1 lebih disukai karena dapat digunakan untuk mengetahui taksonomi molekuler dan identifikasi spesies. Wilayah gen ini sering digunakan sebagai penanda untuk studi filogenetik karena wilayahnya yang sangat terkonservasi di seluruh spesies. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, ketersediaan data. Data sequencing yang diperoleh dari penelitian ini diserahkan ke Bank Data DNA Jepang DDBJ dengan nomor accession LC316613 dan LC333364. Yang kedua, pengumpulan sampel. Burung puyuh bobwhite liar dikumpulkan pada bulan Juli 2017 dan dipisahkan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Pertama-tama sampel dicuci dengan PBS 1 kali. Lalu, sampel diawetkan dalam etanol 95%. Kemudian, sampel disimpan pada refrigerator dengan suhu minus 80 derajat Celcius sampai dilakukan proses ekstraksi. Yang ketiga, ekstraksi DNA. DNA genom Oxyspirura petrovi dewasa diekstraksi menggunakan Qiagen dan diisi blood and tissue kit. Prosedur penelitian dilakukan sesuai dengan pabrik dengan sedikit modifikasi. Letak modifikasi pada penelitian ini, sampel dihomogenisasi dengan buffer HTL menggunakan micropastel. Yang keempat, primer. Pada penelitian ini, menggunakan primer yang dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kelima, amplifikasi DNA. DNA diamplifikasi menggunakan PCR konvensional. Reaksi PCR menggunakan reagen dari BioLine Red Dye Master Mix dengan 29 siklus.
Kemudian DNA divisualisasikan dalam gel agar-agar 1,5%. Yang keenam, sequencing. Urutan sequence awal dipangkas menggunakan aplikasi web kromatogram DNA www.dnabaser.com. Lalu, urutan akhir yang digunakan untuk analisis berjumlah 1811 base pair untuk 18S dan 598 base pair untuk CO-X1. Selanjutnya, metode analisis filogenetik. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan perangkat lunak Mega 7 untuk menghasilkan filogeni dari wilayah gen 18S dan CO-X1. Pohon filogenetik Oxys spirora petrowi antara 18S dan CO-X1 dilakukan secara terpisah dan diselaraskan dengan urutan parasit lain yang dipilih dari genbank NCBI. Program Crystal W digunakan untuk melakukan proses alignment. Nilai bootstrap yang digunakan adalah 1000, serta konstruksi pohon filogenetik dilakukan dengan metode maksimum likelihood dan maksimum parsimoni. Perbandingan pohon filogenetik nuklear 18S rDNA, metode maksimum likelihood. Setelah dibandingkan antara pohon filogenetik yang dibuat ulang dengan yang ada pada jurnal, ternyata tidak jauh berbeda. Accession number LC316613 yang merupakan sequence dari peneliti itu sendiri tetap memiliki nilai bootstrap yang sama, yaitu 100% dengan Oxys spirura petrowi dengan accession number KF110800 dan KF110799. Ketiga sequence tersebut masih memiliki clade yang sama dengan Thalassia calipaeda dengan accession number LK982445. Perbandingan pohon filogenetik nuklear 18S rDNA, metode maksimum parsimoni. Hasil rekonstruksi pohon filogenetik dengan tes maksimum parsimoni menunjukkan bahwa LC316613 yang merupakan sequence dari peneliti masih satu clade dengan KF110799. Keduanya masih satu clade dengan KF110800. Apabila dilihat lebih jauh lagi, maka masih satu clade dengan Thalassia calipaeda, Buceraria bancrofti, Bugia malai, Birofilaria ripens, dan loa-loa. Namun, untuk pohon filogenetik yang dibuat ulang, Onchocerca cervicalis masuk ke dalam clade kecil bersama loa-loa dan Birofilaria ripens. Sementara untuk yang di jurnal, Onchocerca cervicalis merupakan bagian dari clade besar yang lebih jauh dari loa-loa dan Birofilaria ripens. Perbandingan pohon filogenetik gen CO-X1, metode maksimum likelihood. Hasil rekonstruksi pohon filogenetik gen CO-X1 dapat dilihat sendiri bahwa yang dibuat ulang dengan yang ada pada jurnal hampir sama. Yang membedakan hanya di nilai bootstrapnya saja. Nilai bootstrap yang tertera yang dibuat ulang itu lebih tinggi dari nilai bootstrap yang ada di jurnal. Namun secara keseluruhan susunan sequence ini tetap sama. Jadi antara Oxys spirura petrowi LC333364 masih satu clade dengan Thalassia calipaeda, Heliconema longissimum, dan Spirocerca spesies. Perbandingan pohon filogenetik gen CO-X1, metode maksimum parsimoni. Hasil analisis 11 dari sequence 18S dengan accession number LC316613 menunjukkan identitas 100% pada isolat Oxys spirora petrowi dengan accession number KF110800 dan KF110799
yang mengkonfirmasikan bahwa sekuens milik peneliti ini sesuai dengan sekuens Oxyspirura petrowi yang sudah ada sebelumnya di GenBank. Hasil sekuens parsial gen 18S Oxyspirura petrowi menunjukkan kemiripan 95-96% dengan parsial gen 18S milik Rugia Malai dengan session number AF036588, Muciraria Bancrofti dengan session number LM006781, Loa Loa dengan session number XR0022514121, dan Telazia Calipaeda dengan accession number LK982445. Untuk gen COX1, Oxyspirura petrowi menunjukkan adanya 86% kesamaan dengan Dirofilaria species dengan accession number KX265050 dan 85% kesamaan dengan Dirofilaria ripens dengan accession number KX265049. Terakhir, ada 84% kesamaan antara wilayah gen COX1, Oxyspirura petrowi, dan Telazia Calipaeda dengan accession number KY908318. Kedua sekuens Oxyspirura petrowi dengan panjang 1811 base pair untuk gen 18S dan 598 base pair untuk gen COX1 diserahkan ke DBBJ dengan nomor accession LC316613 dan LC333364. Hasil rekonstruksi pohon filogenetik. Semua kleti pohon 18S mendapat rata-rata sedang hingga tinggi, yaitu 50-100% yang didukung dengan analisis bootstrap maksimum likelihood. Pada pohon 18S dan COX1, spesies superfamili Filariaidea ditempatkan dekat dengan spesies superfamili Telazioidea. Telazia Calipaeda dengan accession number KY908318 berada di dalam clade yang sama dengan Oxyspirura petrowi di pohon 18S. Demikian pula di pohon COX1. Oxyspirura petrowi berbagi cabang pohon dengan Telazia Calipaeda. Heliconema longissimum dengan accession number GQ332423 dan Spirocerca species dengan accession number KJ605487 dalam superfamili Spiroroidea juga ditempatkan di clade yang sama dari pohon COX1. Kesimpulan dari penelitian ini, hasil mengungkapkan bahwa ada hubungan yang dekat antara Oxyspirura petrowi dengan cacing mata zoonosis Telazia Calipaeda serta hubungan dekat dengan keluarga Superfilaria yaitu Filarioidea seperti cacing mata manusia Loa Loa dan Dirofilaria ripens cacing mata anjing dan hewan karnivora. Terima kasih bagi yang sudah menyimak pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.